ilajan yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan di dalam kitab Nahjul Balagha hikmah yang ke-50, Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam bersabda, wa qala alaihi salam, qulubur rijal wahsyiyyatun, faman ta'allafaha aqbalat alaihi. Di dalam Nahjul Balagha diriwayatkan di hikmah yang kelima, manusia itu wahsyi. Wahsyi itu apa? Wahsyi itu artinya liar. Atau diriwayatkan di dalam Nahjul Balagha diriwayatkan Imam Ali salam mengatakan apa? Hatinya para manusia itu wahsyi. Wahsyi itu apa? Wahsyi itu yakni tidak akrab. Binatang itu ada dua kan ya? Ada disebut binatang ahli dan ada disebut binatang wahsyi. Binatang ahli itu apa? Binatang ahli itu yakni binatang yang tidak liar. Binatang yang tidak liar itu seperti misalnya seperti ayam, seperti bebek, seperti apa lagi misalnya entok, kambing yang umum ya, kambing Jawa atau kambing Kediri. Nah, itu disebut binatang ahli atau binatang rumahan, atau binatang yang tidak liar, atau binatang yang akrab. Nah, gitu. Tapi ada juga hewan yang wahsyi. Hewan wahsyi artinya hewan liar. Seperti apa? Seperti harimau, seperti singa, seperti apalagi misalnya badak, gajah. Nah, itu hewan wahsyi atau hewan yang tidak akrab. Nah, berarti wahsyi apa tadi? Wahsyi yakni tidak akrab atau asing ya. Akrab, asing, liar. Jadi maknanya itu akrab, asing atau liar, itu wahsyi. Nah, dikatakan hatinya para manusia itu wahsyi atau tidak akrab. Apa maksudnya nanti akan kita bahas insyaallah. Dikatakan wa man ta'allafaha aqbalat alaihi. Siapa saja yang baik kepadanya, siapa saja yang senang kepadanya, atau siapa saja yang dengan kasih sayang kepadanya atau menghormatinya, menyayanginya, maka si hati tersebut akan melihatnya, si hati tersebut akan memperhatikannya, si hati tersebut akan berpaling kepadanya. Oke? Nah, ini maksudnya apa? Nanti pelan-pelan. Jadi dikatakan hatinya para manusia itu apa? Wahsyi atau liar atau asing. Maka siapa saja yang datang dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih kepadanya, maka dia akan berpaling dan dia akan menghadap ke orang tersebut dengan dengan sukarela. Maksudnya apa ini? Hatinya para manusia itu wahsyi. Jadi hatinya para manusia itu asing atau liar, itu maksudnya. Maksudnya secara tabiat ya, kurang lebih maknanya yang bisa kita pahami maknanya kurang lebih secara tabiat manusia itu istilahnya tidak mudah menerima orang lain. Secara tabiat manusia tidak mudah menerima orang lain. Siapa saja secara tabiat manusia tidak mudah menerima orang lain. Kita perhatikan mulai dari anak kecil misalnya. Anak kecil itu umumnya usia sebulan 2 bulan itu dia hanya mampu menerima ibunya saja. Kenapa hanya mampu menerima ibunya? Karena ibunya lah yang paling dekat dengan dirinya. Karena ibunya lah yang menghadapinya dengan kasih sayang. Ibunya lah yang datang kepadanya dengan lemah lembut. Ibunya lah yang memberikan ASI kepadanya. Ibunya lah yang selalu mendekap dirinya selama 9 bulan. Bahkan setelah lahir,
langsung berada di samping ibunya. Itulah kenapa anak bayi umumnya itu lebih dekat kepada ibunya. Bahkan atau kepada bapaknya dia merasa asing. Ini siapa ini? Ini orang lain bagi saya. Kenapa? Saya tidak kenal dengan dirinya. Yang saya tahu hanya ibu saja. Nah, tetapi si bapak datang lalu mengazankan, memberi azan mengumandangkan azan di telinga kanan, mengumandangkan iqomah di sebelah kiri, lalu memberi tanah turba ke bagi mulut bagian atasnya, yakni ke apa istilahnya ya, mulut yang bagian atas itu, jadi di atas lidah, itu dikasih turba kalau anak baru lahir. Terus ayahnya yang menciuminya. Dengan kasih sayang ini, ketika ayahnya melakukan hal ini, maka si bayi tadi mulai memperhatikannya, mulai bisa menerimanya, mulai bisa bersosialisasi dengan si bapak tersebut, mulai bisa berinteraksi dengan si bapak tersebut, sehingga oh iya, kamu ini tidak mau berniat buruk ke saya, oh iya, kamu ini bukan orang jahat bagi saya, maka saya juga bisa menerima kamu. Dan begitu juga dengan orang lain nanti. Makanya ketika misalnya kita membawa anak kita yang baru lahir ketemu orang lain, dia akan asing. Yani dia tidak bisa mengakrabkan diri dengan orang tersebut sebelum orang tersebut menunjukkan wajah kasih sayang, wajah lemah lembut, wajah cinta kasih, sehingga si anak ini bisa menerima orang tersebut. Atau misalnya ada seseorang yang baru pindah ke daerah kita, anggaplah kita satu kompleks kan ya, anggap kita dalam satu kompleks, lalu ada orang yang baru datang pindah ke kompleks kita. Orang ini kan berarti dia karena pendatang seakan-akan dia ini orang dari luar yang mau masuk ke dalam komunitas, kan begitu. Kita ada satu kompleks, lalu ada orang dari luar pindah masuk ke dalam kompleks kita, seakan-akan, yakni secara gambarannya, dia ini merupakan orang lain yang mau masuk ke dalam lingkungan kita. Kan begitu. Apa yang kita lakukan? Nah, umumnya kita tidak bisa langsung menerimanya dengan begitu saja. Enggak. Kenapa? Karena memang tabiatnya manusia itu tidak bisa langsung menerima orang. Tabiatnya kita awal itu hati kita itu seperti memberi tameng, seperti memberi penjagaan begitu, atau semacam perlawanan awal, yakni penangkisan atau semacam zarih besi, yakni baju zirah. Kan kalau kita mau perang itu pakai baju zirah atau pakai tameng atau pakai apa saja lah, pelapis baja misalnya, sehingga si pendatang itu menunjukkan itikat baik. Kalau dia menunjukkan itikat baik, maka kita akan meletakkan pelindung kita akan meletakkan tameng kita, dan kita akan menerima dia dengan kasih sayang, dengan senyum, dengan ramah tamah. Tetapi kalau kita melihat dia etikanya buruk, dari awal kita sudah ngambil jarak dari dia, kan begitu. Dan ini juga terjadi di mana-mana. Antum misalnya ketemu saya dulu awal, misalnya di kajian, kalau saya langsung ngajak perang, ya antum tidak akan bersedia hadir, kan gitu. Tapi karena dari awal kita senyum, ala guli hal si Yusuf tukang senyum, misalnya. Jadi tidak bermuka masam, minimal kan ke antumnya tidak bermuka masam. Jadi menunjukkan wajah persahabatan, menunjukkan itikat baik. Si Yusufnya tidak mau berniat buruk ke antum, sehingga antumnya juga merasa ini orang bukan punya niatan buruk. Dan begitu juga antumnya kepada saya. Jadi kalau dipanggil, Bu Sudiana gimana kabar? Jawab, oh iya alhamdulillah sehat. Pak Tio gimana kabarnya? Oh iya alhamdulillah sehat. Berarti kan sayanya tidak berniat buruk dan antumnya juga tidak berniat buruk. Akhirnya karena saling baik, yakni saling menunjukkan kasih sayang, saling menunjukkan ramah tamah, saling menunjukkan cinta kasih, akhirnya hati kita itu bisa menerima. Jadi hati antum bisa menerima saya, dan hati saya juga bisa menerima antum semua. Dan mukmin juga demikian adanya. Mukmin juga semestinya demikian. Makanya ketika dikatakan bahwa misalnya semestinya seorang mukmin itu kalau saudaranya sakit dia merasakan sakit. Ini kapan terjadi? Kapan terjadi semestinya seorang mukmin merasakan sakit ketika saudaranya sakit? Ini kapan terjadi?
ini terjadi ketika hati kita itu sudah saling terikat, ketika hati kita itu sudah saling menerima. Jadi antum menerima saya sebagai teman, sebagai saudara mukmin, dan saya juga menerima antum sebagai saudara mukmin. Nah, ketika antum sakit, saya juga gelisah, saya juga tidak tenang. Dan ketika saya sakit, antum juga gelisah dan antum tidak tenang. Ini kapan terjadi? Ketika hati kita bisa menerima. Dan kapan hati kita bisa saling menerima? Hati kita bisa saling menerima ketika kita berperilaku atau memperlakukan si hati itu dengan lemah lembut, dengan kasih. Jadi tidak menunjukkan permusuhan, tidak menunjukkan itikat buruk, tidak menunjukkan niatan buruk, tidak menunjukkan perlawanan, tidak, melainkan datang dengan senyum. Atau misalnya kalaupun seandainya harus menegur, misalnya kita keliru, ya anggaplah kita keliru atau kita lalai atau kita tergelincir, misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kasih sayang. Jadi enggak, misalnya ada orang nauzubillah, ada orang mabuk, misalnya ada orang mabuk minum khamar, terus kita bawa parang, oh sini kau, saya bunuh. Wah, ya enggak begitu, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Dilihat dulu ini orangnya gimana kadarnya. Misalnya nauzubillah, dia mukmin, terus minum khamar. Itu dipanggil dulu. Kau kenapa minum khamar kau? Anggaplah, tapi tidak di tempat umum ya. Atau misalnya dia kalau khamar, karena khamar itu ada hukuman beratnya ya, jangan khamar deh. Misalnya misalnya gini, misalnya tidak puasa, misalnya tidak puasa, tapi tidak puasanya bukan karena mau melawan Tuhan, tidak. Ya misalnya lagi malas saja, misalnya kan ada orang gitu, tidak puasa karena malas, bukan mau niat melawan Tuhan. Kalau niat mau melawan Tuhan itu sudah kafir. Karena malas saja, jadi aduh malas, lemes, jadi akhirnya tidak puasa. Kita mau beramar ma'ruf ini, terus gimana amar ma'rufnya? Sini tak campur, atau misalnya diikat di mana, atau misalnya tidak dikasih makan seminggu, setahun. Itu bukan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian cara amar ma'ruf nahi mungkar itu sebelumnya juga pernah kita bahas di pembahasan yang lalu, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana cara memperlakukannya, bagaikan seorang ayah kepada anak. Jadi bagaikan seorang ayah kepada anak. Misalnya gimana sih ayah memperlakukan anak, gimana kan dengan kasih sayang, tidak mungkin dipecut-pecut kan misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga demikian, kasih sayang, lemah lembut. Kalau demikian adanya, yakni ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, maka yang diamar ma'rufin juga, yakni yang ditegur juga, yang dinasihatin juga, itu akan menerima dengan lapang dada, akan menerima dengan tidak dengan penolakan, atau minimal seandainya pun dia menolak, tidak melakukan permusuhan. Misalnya saya tidak menerima saja tawaranmu, misalnya amar ma'rufmu, saya tidak terima, ya sudah, tapi saya tidak memusuhimu, misalnya. Dan begitu juga nasihat, musyawarah dan sebagainya. Jadi hati ini harus diperlakukan dengan kasih sayang. Ada sih pepatah kita juga ada kan ya. Pepatah kita orang Indonesia bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Kan ya? Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya bisa dikatakan pepatah ini juga diambil dari saripati perkataan para maksumin ini. Apa maksudnya tak kenal maka tak sayang? Yani tak kenal, yani kalau kita tidak mengenalnya maka kita tidak akan menyayanginya. Artinya apa? Yani awal kita harus mengenal dulu. Kapan kita bisa mengenalnya? Kita mengenalnya ketika kita bertutur kata dengan baik. Kita kenalan dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Itu kan cara mengenali orang.
yakni kita apa istilahnya berperilaku baik dulu ke dia. Makanya dikatakan tak kenal itu gimana? Yakni kita kenal baik dulu, kenal bukan ngajak perang, bukan. Kenal baik dulu. Oh, si fulan tuh begini. Oh, gimana cerita sehat? Gimana kabarnya? Puasa, enggak puasa? Buka apa? Nah, kan gitu. Nah, ketika sudah kenal, sudah enak, baru sayang. Kapan sayang itu? Sayang itu terjadi ketika kita sudah mengenalnya. Sayang itu terjadi ketika kita berbuat baik kepadanya. Makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita baik dulu ke orang sehingga orang bisa sayang. Itu satu. Nah, makanya dikatakan qulubur rijal wahsyiyatun. Hatinya para manusia itu liar. Liar yakni apa? Yakni asing. Yakni tidak bersahabat. Atau misalnya tidak akrab. Lalu gimana cara akrabnya? Dikatakan waman aqbalat alaiha waman ta'allafaha aqbalat alaihi. Siapa saja yang lemah lembut kepadanya, maka dia akan berpaling dan menghadap kepadanya. Sama seperti anggaplah misalnya apa ya? Kalau pernah lihat dulu di masa kita kecil itu ada sirkus gajah sih ya, ada sirkus gajah. Gajah itu kan hewan liar kan ya. Gajah itu hewan liar. Orang itu kalau mau dinaikkan gajah tidak langsung serta-merta dinaikin. Dikasih makan dulu. Gajahnya dikasih makan. Dielus-elus dulu. Atau kupingnya dicubit-cubit dikit, dijewer-jewer dikit, dimain-main dikit. Sehingga dia merasa akrab dengan kita. Nah, ketika dia sudah merasa akrab dengan kita, yakni ketika dia melihat kita ini bukan musuh, kita ini bukan orang yang mau menyakiti, barulah si gajah itu memperbolehkan badannya dinaikin, kan gitu. Hati juga demikian. Yakni hati itu kita harus elus dulu, lemah lembut dulu, kasih sayang dulu, baru nanti dia bisa menerima kita dengan baik. Dan ini berlaku di semua tempat. Mau ke sesama mukmin, mau ke sesama muslim, mau ke anak, mau ke bapak, mau ke ibu, semuanya berlaku sama. Yakni kalau kita beringas ke orang, maka orang juga akan membalas dengan beringas. Tapi kalau kita mencium anak, misalnya kita sering mencium anak akan menerima kita. Kalau misalnya kita suka mencium istri juga akan bisa menerima kita. Tapi kalau kita bawaannya perang terus, kayak M16 misalnya, atau pakai rudal terus, buar, istrinya juga ngajak perang terus. Gitu. Begitu juga dengan tetangga. Kalau kita sering kasih bukaan ke tetangga, nanti tetangga juga kasih bukaan ke kita. Nah, tapi kalau kita misalnya ngajak perang terus ke tetangganya juga, wah mati aja lu situ. Susah mengambil hati itu, susah. Harus dengan lemah lembut. Saya kira cukup demikian untuk hari ini, karena kita juga ada acara nanti, acara haulnya marhum Ustaz Makfur Hasan Abu Ammar Allah darajatah. Diharapkan juga antum-antum semua menghadiri acara beliau mengenang guru kita. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Ini malam Jumat kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita mukminin mukminat di mana saja berada. Kita hadiahkan bagi orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka semua. Semoga Allah menyembuhkan penyakit mereka semua. Semoga Allah memberi taufik dan inayah dan afiat kepada mereka. Insyaallah ta'ala. Kita hadiahkan juga buat bapak kita, ibu kita, sanak famili, saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, dan juga untuk saudara-saudara mukmin, saudari-saudari muslim, saudara-saudari mukmin dan muslim di mana saja berada yang menghadapi kesulitan baik ekonomi, baik urusan-urusan terhambat, ataupun segala macam hajat yang belum tersampaikan, yang belum didapatkan. Semoga Allah memudahkan urusan mereka semua. Semoga Allah memudahkan rezeki mereka semua, terkhusus antum semua. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka semua. Allah mengangkat kesulitan mereka semua, insyaallah ta'ala, dan Allah memudahkan urusan mereka, melancarkan urusan mereka, insyaallah.
Dan juga kita hadiahkan untuk para guru-guru kita, khususnya marhum Mahfur Ustaz Hasan Abu Ammar Allah dari kita. Dan juga untuk marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Toha Musawwah, marhum Ustaz Muhammad Rezo Segaf, Ustaz Ahmad Ufti dan Kang Jalal. Semoga Allah menerangi kubur mereka dan mengampuni mereka semua, insyaallah. Dan juga untuk marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Dan juga untuk para guru-guru kita yang lain, dan juga untuk para ulama-ulama dan marhaji yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini Qudsi Sirruh, Allahumma asma'ul umuli, Allahumma ikhlas tawa'i, Ayatullah Qasid Abu Tawa'i, Allahumma syaruni, Ayatullah Mahdawikani, Ayatullah Misbahiyasti, dan ulama-ulama yang lain. Semoga Allah mengampuni mereka semua, meninggikan derajat mereka, menerangi kubur mereka. Dan juga untuk Ahbar Mu'azzam Sayyid Ali Khamenei Hafizahullah, dan juga untuk Ayatullah Zawadi Umdi Muhammad Barakatuh Main, dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Abdullah Farajul Syarif. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa abdul Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.